Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aprilia Nur Aisyah Putri, Prodi Pengembangan Masyarakat semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview isi untuk memenuhi tugas saya, yaitu manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal berjudul Partisipasi Stakeholder Islam Aturan Daerah tentang Usaha Tempat Hiburan di Kota. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Kota Probolinggo itu. Ini Kota Probolinggo merupakan kota kecil dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kota ini dikenal sebagai daerah tapal kuda di mana masa penganut Nahdlatul Ulama berbasis. Struktur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi norma, budaya ketimuran sekaligus nilai-nilai sosial. Stakeholder Freeman merupakan individu atau sekelompok yang dapat berpengaruh atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Bisa berada di dalam dan di luar gelanggang kebijakan. Stakeholder Islam lain adalah forum komunikasi masyarakat Islam, madrasah alias swasta, kalangan mahasiswa melalui PMI Probolinggo, kekuatan pesantrennya. Partisipasi mereka sebagai stakeholder Islam memiliki andil sangat merubah ataupun mereformasi yang ada policy. Selanjutnya, dan sebagaimana World Bank mendefinisikan sebagai proses di mana pengaruh stakeholder itu dan perimbangan kontrol melalui inisiatif dan keputusan sumber. Maka definisi tersebut sangat tepat guna menjelaskan perubahan kebijakan bersama dengan peraturan daerah sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan yang berikut aksi-aksi konkret lain sehingga upaya-upaya tersebut membuahkan hasil, yakni melalui dikeluarkannya peraturan daerah Kota Nomor 9 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian usaha tempat hiburan. Yang selanjutnya, konsep partisipasi dan stakeholder dalam upaya mereform kebijakan. Peran pemerintah daerah dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat yang harus dilakukan, dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kedua, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif pemerintah daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara aktif. Undang-Undang 23 2014 pasal 354 ayat 1. Selanjutnya, partisipasi yang dimaksud itu mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Yang kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, evaluasian pembangunan daerah. Dan yang selanjutnya, pengelolaan aset atau sumber daya alam daerah. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pelayanan publik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme partisipasi. Bagaimana sih mekanismenya dalam partisipasi? Yang menurut Brinkerhoff dan Crosby mengistilahkan hal di atas dengan partisipasi, diantaranya mekanisme berbagai informasi, yakni arus komunikasi searah agar selalu update tentang informasi
menjaga transparansi dan membangun legitimasi dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyebaran dokumen resmi melalui surat kabar, majalah, radio, hingga TV. Sebaliknya, dari masyarakat wujud merespon setiap survei, kuesioner, akses telepon bebas pulsa, dan menyediakan beragam data, opini, dan analisis. Mekanisme konsultasi. Mekanisme konsultasi ini merupakan komunikasi dua arah dan pertukaran pendapat yang melibatkan kegiatan berbagi umpan balik serta reaksi. Jadi, selain kita dari masyarakat, selain itu masyarakat juga merespon pemerintah dengan cara mengisi kuesioner tersebut. Mekanisme kolaborasi. Mekanisme kolaborasi merupakan gabungan kegiatan di mana inisiator mengundang kelompok lain untuk terlibat, termasuk kalangan yang berwenang dan memiliki kontrol terhadap pembuatan keputusan. Dan yang selanjutnya, mekanisme kebijakan keputusan bersama berkenaan dengan pembagian kontrol atas menyangkut pengetahuan, eksternal aktor, kapasitas, dan pengalaman. Dan yang terakhir, mekanisme pemberdayaan. Pemangku kepentingan eksternal untuk mencapai tujuan mereka sendiri dengan memberikan ruang bagi inisiasi independen dan upayakan meningkatkan kapasitas dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur signifikasi stakeholder. Apa saja itu? Yakni menurut Brinkerhoff. Yang pertama, jika aktor atau grup berada dalam posisi untuk melemahkan kewenangan politik terhadap pembuat keputusan atau organisasinya. Yang kedua, jika kelompok merepresentasikan atau mendukung terhadap keuntungan, menguatkan agen pelaksana kebijakan, mempertinggi kewenangan pembuat keputusan untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir, jika kelompok memiliki mengaruhi arah atau memadukan aktivitas organisasi pelaksana kebijakan. Yang selanjutnya, metode penelitian jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti lebih mudah dalam penyajian data langsung dengan memberikan gambaran sejelas-jelasnya tentang partisipasi stakeholder, informasi peraturan daerah tentang usaha liburan di kota Probolinggo. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian ini sebagai proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam yang selanjutnya hasil dan pembahasannya di sini pembahasannya itu mengandung 3 fokus. Fokus pertama yaitu stakeholder Islam di dalam ranah kebijakan. Ini fokus pertama. Tidak dapat stakeholder ini merupakan bagian yang paling berwenang pengembangan kebijakan. Itu tadi fokus yang pertama. Sekarang yang selain itu ada kedua. Apa itu fokus yang kedua? Ya, selanjutnya
selanjutnya fokus yang kedua yakni partisipasi stakeholder Islam di luar ranah kebijakan namun tergabung dalam organisasi formal. Dan yang terakhir, fokus ini yakni menyangkut fokus yang terakhir adalah partisipasi stakeholder Islam yang berada di luar ranah dan tidak tergabung secara langsung dalam organisasi formal. Ya, itu tadi sebuah jurnal yang sudah saya sampaikan dari isi pendahuluan metode. Sekarang saya akan menyimpulkan semua hal yang saya sampaikan, yakni partisipasi stakeholder Islam di luar ranah partisipasi stakeholder Islam di luar ranah kebijakan yang tergabung dan formal merupakan embrio berubahnya era tentang hiburan malam 23, utamanya dari kalangan yang berlabelkan NU, walaupun di sisi lain PD Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Iri, dan lain sebagainya. Partisipasi kelompok ini secara proaktif mengawal setiap fenomena yang terjadi sebagai akibat dari berlakukannya perda maksud, mulai dari media surat rekomendasi, hearing, pembahasan dalam Muskercap DCNU, memberikan dukungan moral kepada penegak hukum dan sebagainya. Sedangkan partisipasi stakeholder Islam yang berada di luar ranah bergabung secara langsung dalam organisasi formal digunakan sebagai amunisi terakhir melalui media demonstrasi. Dan yang terakhir, masyarakat secara luas hendaknya lebih peduli terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan peraturan daerah sebagaimana telah dicontohkan oleh stakeholder Islam, serta tidak bergerak secara parsial melainkan bergabung dalam organisasi formal baik baru ataupun bergabung ke dalam organisasi masyarakat yang sudah. Selain itu, di sini saya akan merekomendasikan bagaimana sih sebaiknya pelibatan lebih banyak lagi berpartisipasi masyarakat dan stakeholder dalam daerah. Pelibatan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam setiap tahapan kebijakan daerah. Dan selanjutnya, Dewan yang terhormat hendaknya tidak selalu media voting dalam mengambil keputusan. Dan yang selanjutnya, masyarakat secara luas hendaknya lebih peduli terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan peraturan daerah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh stakeholder Islam, serta tidak bergerak melainkan bergabung dalam organisasi formal, baik baru ataupun bergabung ke dalam organisasi masyarakat ada. Demikian presentasi yang saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.